Baik, perkenalkan nama saya Arbi Ahmad Lukman Adigara dari kelas B dengan NIM 1068. Jadi saya di sini ingin menyampaikan hasil LKM dari 3 praktikum mata kuliah data mining minggu keempat. Jadi yaitu materinya adalah Pandas data frame. Jadi di sini pertama itu memasukkan iris.csv itu kepada data frame supaya setiap ini dinormalisasikan dengan min dan max. Dengan range yang ditentukan antara 0 sampai dengan 1 begini. Jadi yang sebelumnya itu begini akan dijadikan 0 hingga 1 jadi 0,0 0,0. Nah, jadi filama itu ini data yang asli sebelumnya, kemudian ini adalah V baru yang didapatkan dari hasil data suatu sel setelah dinormalisasi menggunakan min max ini. Di mana min max itu pertama membuat data frame kolom itu menjadi nilai minnya dan ada data frame yang menjadi nilai maksimalnya. Kemudian dari kedua kolom itu, data frame kolom itu dibagikan dengan max dikurangi nilai min. Kemudian setelah itu mencari sentroid dari data V baru ini yang sudah dinormalisasi ini. Nah, jadi data V baru itu akan menghasilkan ini tadi kan ini, kemudian dibuat menjadi sentroid menggunakan min nilai tengah rata-rata dot min. Nah, didapatkan hasil rata-rata dari tinggi yaitu skala itu 0,42. Jadi dari kalian ini berarti dari sini di total semua dibagi menjadi 0,42, 0,4 dan gitu seterusnya karena menggunakan data type-nya itu float 64. Ini Android itu datanya berbentuk float 0,4. Selanjutnya adalah memasukkan ini iris testing yang ada data testing yaitu dilakukan normalisasi yang sama seperti ini menggunakan minmax, didapatkan data lama ini. Dan data baru. Nah, kemudian nilai minmaxnya itu didapatkan tadi menggunakan uh, aggregate minmax. Dapatkan bahwa yang baru itu minnya itu adalah 0,0, ini 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, dan yang maxnya itu ada di 1 ya. Ada beberapa yang nggak muncul karena ini di cut ya, kepotong, jadi cuma munculkan 4 aja di effect. Nah, hanya menampilkan 400. Kemudian dilakukan prediksi dari hasil iris testing tadi menggunakan kriteria distance atau jarak dari data yang ada di iris testing.csv yang aslinya ini dengan masing-masing kelas yang ada di iris ini data iris.csv. Jadi iris testing ini dibandingkan dengan iris yang sebenarnya ini. Kemudian diambil kedua ini hasil data frame yang sudah dibuat tadi. Nah, ini didapatkan ID lama, kemudian dilakukan eh, penulangan setiap, jadi dibandingkan antara yang ada di iris dan yang ada di iris testing itu dibandingkan per kolomnya itu dibandingkan dengan menggunakan distance yaitu hasil sum atau bagi total nanti dikalikan dengan distance jaraknya. Nah, didapatkan bahwa eh, ini jadi tadi itu hasilnya ini dikalikan dari yang iris itu diantara length digantikan dengan length gitu. Kemudian setelah itu ditampilkan hasil prediksinya itu apakah merupakan setosa atau musicolor atau berapa. Nah, itu dilakukan begitu pengulangan terus-terusan. Nah, ini hasil prediksinya didapatkan seperti ini dari apa yang dilakukan pemodelan itu didapatkan varietas ini berdasarkan hasil dari prediksinya. Kemudian akurasi, jadi dilakukan lagi yang tadi sentroid dengan menggunakan jarak menentukan
eee, prediksi jumlah, kemudian, dilakukan prediksi ketepatannya, yaitu berdasarkan hasil prediksi tadi dibagi, kemudian, ditentukan berapa hasil yang akurat dikalikan dengan 100% gitu. Jadi didapatkan bahwa, dengan prediksi tadi seperti ini, itu ya antara iris testing dan iris DSP yang dimasukkan ke dalam, ini, itu didapatkan ini, jadi hasil variety dan prediksinya itu, akurat ini. Varietas setosa diprediksi sebagai setosa diprediksi sebagai setosa, versicolor sebagai versicolor, viridinica sebagai viridinica, begitu. Sehingga hasil akurasi dari prediksi ini didapatkan 100% begitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah normalisasi min max itu mengubah fitur ke rentang 0 hingga 1 supaya nanti bisa seragamkan skalanya supaya model itu bisa kerja. Nah, dengan itu menggunakan centroid yaitu nilai rata-rata dari tiap kelas data, itu dilakukan dengan centroid terdekat. Dengan menggabungkan adanya min max dan centroid itu didapatkan normalisasi yang jarak fiturnya itu akurat dan andal gitu, mempercepat prediksi sehingga komputasinya tidak terlalu kompleks karena sudah disederhanakan dengan menggunakan min max. Jadi kesimpulannya adalah didapatkan bahwa dengan menggunakan normalisasi min max dimasukkan ke model prediksi bisa mendapatkan hasil yang cukup akurat, walaupun ini datanya sedikit ya, kecil, sehingga hasil akurasi prediksinya itu 100%. Baik, sekian terima kasih. Ya.